Waalaikumsalam. Baik, terima kasih pada kelompok hydropower plant ya. Sekarang gilirannya kelompok biomas power plant. Silahkan kepada Baik, Selamat dan izin. kawan-kawan. Silakan. Sebagai pengingat saja lagi ya, presentasi antara 30 sampai 40 menit dan kemudian kita sesi tanya jawab. Sudah terlihat ya, Bu? Sudah Among Us banget ya ini. Waduh, ya. Gimana lagi caranya? Oh, ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada hari ini, Rabu bulan 12, tanggal 2 2020 akan dilaksanakan presentasi mata kuliah Sistem Energi Baru Terbarukan dengan topik yaitu topik biomass power teknologi. Adapun anggota kelompok kami yang pertama ada saya sendiri Slamet 04161072, Rian Christopher 04161064, Asari Kemal Abdul 04171013, dan yang terakhir ada Andika Rukti Pratiwi 04181011. Outline yang akan kami bawakan pada kesempatan kali ini yang pertama ada pengertian, cara kerja, keunggulan, kelemahan, dan teknologi, dan penerapan di Kalimantan, dan yang terakhir kesimpulan. Oke, langsung masuk ke pengertian. Silakan. Oke, terima kasih untuk Selamat. Saya lanjutkan. Jadi kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai biomass power teknologi. Di mana biomass ini adalah suatu bahan organik yang dihasilkan melalui proses fotosintetik, yaitu berupa produk maupun atau buangan. Jadi energi biomasa ini adalah jenis bahan bakar yang dibuat dengan mengkonversi bahan biologis seperti tanaman, rumput, umbi, tumbuh hutan, tinja, dan lain-lain. Dan pengolahan sampah ini akan menjadi energi listrik dengan pemanfaatan teknologi GALVAT, yaitu gasification, landfill, dan anaerobic digestion, yaitu untuk mengubah sampah menjadi energi yang bernilai ekonomis. Next. Oke, jadi gasification ini suatu proses di mana sampah ini akan dimusnahkan melalui proses pembakaran sehingga akan menghasilkan gas yang nantinya bisa digunakan sebagai penggerak generator listrik. Next. Lalu ada landfill. Landfill ini prosesnya tuh untuk menghindari gas metan yang sangat beracun lepas dari tumpukan sampah. Di mana dalam banyak kasus itu di tumpukan sampah itu banyak sekali gas metannya kalau sudah ditumpuk gitu. Jadi hal ini banyak kasusnya ditumpuk jauh sebelum sistem GALVAT ini diterapkan. Next. Lalu ada anaerobic digestion. Ya, jadi sampah organik biasa seperti buah-buahan, sayur-sayuran, sampah ini akan direduksi menjadi partikel yang ukurannya kecil-kecil. Kemudian melalui proses anaerobic digestion ini sampah akan diolah menjadi gas dengan bantuan suatu bakteri. Gas keluaran ini akan digunakan untuk membangkitkan mesin pembangkit listrik. Next. Baik, masuk ke cara kerja atau prinsip kerja. Pertama dari gasifier masuk ke reaktor gasifier. Pertama itu sampah organik yang kering diproses di shredder, lalu dimasukkan ke dalam suatu tangki reaktor yang kemudian akan melalui proses pengeringan dengan cara dibakar, yang temperaturnya itu
dari 100 sampai 200 derajat Celcius. Lalu sampah berada pada daerah pirolisa dengan melakukan pembakaran dengan temperatur suhu antara 200 sampai 500 derajat Celcius. Di proses ini sudah dapat gas yang diinginkan, yaitu karbon dioksida, karbon monoksida, metana atau CH4, dan gas hidrogen. Lalu sampah akan melewati daerah oksidasi, di mana gas yang dihasilkan berupa gas karbon monoksida dan energi panas. Temperatur suhu yang digunakan yaitu 1200 hingga 1400 derajat Celcius. Sampah berada pada daerah reduksi, di mana pada tahap ini dibakar dengan temperatur suhu antara 500 sampai 1200 derajat Celcius dan dilakukan pencampuran gas udara yang nantinya output dari proses ini itu gas akhir berupa karbon monoksida, H2, metana, CH4, hidro, hidrogen lagi, karbon dioksida, dan gas lain yang tidak diperlukan, yang nantinya akan dipisahkan melalui proses treatment gas. Setelah sampai berhasil dipisah antara yang basah dan yang kering, nah ini untuk proses yang sampah basah. Jadi sampah basah ini akan dilakukan proses pencacahan dengan menggunakan mesin cacah atau shredder, di mana sama besarnya. Setelah dicacah, tahap selanjutnya itu melalui proses pengeringan. Sampah seperti kayu, daun, kertas yang basah. Setelah menjadi kering, maka proses untuk selanjutnya itu sama dengan yang kering, di mana ada proses pemotongan lagi dengan menggunakan mesin shredder. Sampah kering tersebut dimasukkan ke dalam gasifier, yaitu sebuah reaktor tertutup yang nanti outputnya itu menghasilkan gas berupa sintetik gas atau sinergi yang digunakan sebagai gas bahan bakar untuk menggerakkan turbin dari generator yang selanjutnya bertugas memutar sebuah generator listrik. Berikutnya ada landfill. Landfill ini adalah menggunakan lahan yang luas. Jadi lahan itu digali dulu dengan kedalaman tertentu. Kemudian di dasar galian itu dilapisi tanah yang padat di sebelah lapis yang salah satu senyawa dari minyak bumi. Lapisan ini nanti akan menahan air kotor yang berbau yang berasal dari sampah sehingga tidak akan meresap ke dalam tanah dan mencemari air tanah di atas bumi. Nanti di atas lapisan geomembran akan dilapisi lagi dengan geotekstil yang gunanya untuk memfilter kotoran sehingga tidak bercampur dengan air kotoran tersebut. Sebelum dipadatkan, sampah menumpuk di atas lapisan geotekstil untuk mencegah menyebarnya gas metan akibat proses pembusukan sampah yang dipadatkan tanpa oksigen. Nanti di atas dari sampah tadi itu ditutupkan, baru nanti ada pipa yang tersambung di landfill tersebut. Melalui pipa ini nanti gasnya disedot menuju sebuah treatment gas. Akan dihasilkan biogas yang dimasukkan dulu ke dalam fasilitas gas treatment sebelum menjadi gas bahan bakar bagi mesin pembangkit listrik. Dari fasilitas pengolahan sampah ini, dengan kapasitas pengolahan mencapai 500 ton per hari, dapat dihasilkan listrik berkisar antara 5 sampai 8 MW secara kontinu. Terakhir ada anaerobic digestion. Proses kerja ini adalah sampah yang sudah
atau dicacah sedemikian rupa, nanti di situ akan muncul mikroba yang akan menguraikan sampah. Mikroba ini hidup dalam suasana tidak bebas. Jadi tangki turut diolah sehingga dapat digunakan. Oke, selanjutnya di dalam pembangkit biomasa ini tentunya setiap pembangkit memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Next, Mas Imposter. Selanjutnya ini ada keunggulannya terbagi menjadi 4. Yang pertama, sumber energi yang murah. Untuk sumber energi yang murah ini kita bandingkan saja dengan pembangkit-pembangkit lain. Kalau di biomasa ini kan kita udah tahu sumbernya itu adalah sampah sendiri. Jadi untuk pembangunan sendiri juga tidak membutuhkan harga-harga yang cukup mahal lah. Terus yang kedua ada pengurangan jumlah sampah. Nah, ini jelas sekali bahwa tujuan dari pembangunannya pembangkit dengan energi biomasa ini itu dapat mengurangi jumlah sampah yang sampai saat ini cukup banyak ya di negara-negara maju, terutama juga di Indonesia. Kemudian yang ketiga, mempunyai cadangan yang besar. Jadi cadangan yang besar ini maksudnya adalah energinya itu sendiri. Jadi sumber energi ini kita lihat aja, semakin banyak sampah, maka ya cadangan yang dihasilkan dari pembangkit ini juga bakalan banyak ke depannya. Kemudian yang 4, yaitu teknologi pengolahan yang tidak rumit. Teknologi pengolahan ini yang tadi sudah disebutkan oleh Mbak Andika Rufti, kalau ada Galvat tadi namanya. Itu teknologi yang tidak terlalu rumit, yaitu dengan cara dibakar, ditimbun, dan menggunakan bakteri. Next. Selanjutnya ada kekurangan dari biomasa itu sendiri. Ya tentunya pasti ada kekurangan lah, di mana ada keunggulan pasti ada kekurangan. Kekurangan yang pertama yaitu lahan yang luas. Nah, lahan yang luas ini itu tergantung dari kebutuhan dari pembangkit itu sendiri. Jika pembangkit itu membutuhkan daya yang besar, maka lahan yang dibutuhkan pun akan semakin luas. Tapi di sini lahan ini sebenarnya tidak menjadi masalah karena dari beberapa pembangkit biomasa itu sendiri, lahan yang luas ini dapat tertutupi dengan mereka memakainya di TPA. Jadi di TPA ini kan sudah ada lahannya sendiri, jadi tidak mengganggu dengan aktivitas kota yang lainnya. Kemudian yang kedua ada dapat menimbulkan kabut gas beracun. Ya ini sebenarnya dari kurang perhatiannya dari developernya itu sendiri, dari pembangkit biomasa. Yaitu sebenarnya hal ini jarang terjadi ya, tapi itu biasanya hanya kecelakaan aja jika gas dari hasil penimbunan, hasil pembakaran, bahkan bakteri itu bocor, itu dapat membahayakan lingkungan sekitarnya. Next. Selanjutnya ada teknologi biomasa yang saya bilang tadi, yaitu Galvat, gasification, landfill, dan anaerobic digestion. Nah, tadi kalau gasification itu menggunakan sampah yang dibakar, kemudian landfill itu menimbun sampah dan menghasilkan gas, kemudian ada anaerobic digestion yaitu pemanfaatan menggunakan bakteri pengurai sampah itu sendiri untuk menghasilkan gas. Nah, dari ketiga ini keunggulan dari teknologi biomasa itu adalah mereka semuanya ini tidak membutuhkan biaya yang cukup besar dan energi yang digunakan pun sama, yaitu sampah, tapi beda cara pengolahannya, yaitu dibakar, ditimbun, dan menggunakan bakteri. Jadi dari ketiga ini saya juga lebih untuk Kalimantan sendiri khususnya lebih memilih landfill karena tidak membutuhkan biaya yang cukup besar untuk menggunakan biomasa ini sendiri. Next.
Oke, selanjutnya masuk di penerapan di Kalimantan, di mana di Kalimantan sendiri terdapat terdapat Kalimantan seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur. Untuk penerapannya sendiri, kami berharap penerapan itu akan dilaksanakan di Kalimantan Timur. Di mana di Kalimantan Timur sendiri terdapat beberapa kota seperti Pasir, Balikpapan, Penajam, Samarinda. Dan di sini kami berharap penerapan yang akan kami lakukan di sini ada di kota Balikpapan. Di mana di kota Balikpapan terdapat TPA UPTD Manggar, di mana TPA UPTD Manggar ini merupakan tempat pengolahan akhir unit pelaksana tingkat daerah Kota Manggar, tepatnya di daerah Kota Balikpapan di daerah Manggar. Di mana TPA Sampah Manggar ini lokasinya ada di Kota Balikpapan di Jalan Proklamasi RT 36. Nah, di mana TPA Sampah Manggar ini merupakan tempat pembuangan akhir yang ada di Kota Balikpapan dan hanya satu-satunya yang beroperasi. Jadi sampah-sampah yang ada di Kota Balikpapan semuanya akan ditampung untuk diolah di TPA ini. Nah, di mana sendiri yang tadi disebutkan mengenai keunggulan biomas, ya, di mana sumber daya energinya yang sangat besar. Yang kita ketahui Balikpapan sendiri merupakan tempat persinggahan banyak orang. Apalagi dengar-dengar ini akan dilaksanakan ibu kota negara di dekat Balikpapan, sehingga jumlah masyarakat atau orang-orang yang datang ke Balikpapan akan bertambah. Begitupun dengan sampah yang akan ada di kota Balikpapan. Nah, di sini juga saya menambah sedikit kutipan pada tanggal 23 Mei tahun 2018 dari Balikpapan Post, di mana disebutkan bahwa volume sampah capai 420 ton per hari. Dinas Lingkungan Hidup atau DLH usul tambahan armada angkutan. Nah, di sini menunjukkan pada tahun 2018 saja sudah sekitar 420 ton per hari sampah yang ada di kota Balikpapan. Nah, bayangkan untuk tahun-tahun yang akan datang ini seperti 2019, 2020, dan 2000 sehingga mungkin 2025 atau 2030, di mana kita ketahui Balikpapan semakin tahun semakin ramai. Dikarenakan Balikpapan juga banyak tempat-tempat yang strategis untuk seperti sekolah, seperti ITK atau tempat kuliah kita, dan juga sebagai tempat bisnis. Selanjutnya juga saya mengutip dari indonesia.go.id, di mana pada akhir tahun 2019 kemarin, Presiden kita meresmikan TPA sampah atau tempat pelaksanaan akhir sampah Kota Balikpapan daerah Manggar, di mana di sini disebutkan bahwa TPA Manggar merupakan tempat sampah terbaik. Selanjutnya juga saya mengutip dari berita ini, di mana Presiden Jokowi menyebutkan ada 10 kota yang diberikan prioritas dalam pengolahan sampah. Dalam pengolahan itu, sampah dijadikan energi listrik dengan berbagai cara. Dalam berita ini memang tidak disebutkan 10 kota itu apa saja, tapi dengan adanya ucapan dari Presiden bahwa akan diberikan prioritas, kami berharap Balikpapan salah satunya tempat yang akan diberikan prioritas itu, apalagi dilihat dari TPA Manggar yang merupakan tempat sampah terbaik. Dan juga kita juga bisa memanfaatkan mahasiswa atau mahasiswa yang ada di Institut Teknologi Kalimantan untuk bekerja sama jika seandainya memang nanti akan dilaksanakan pengolahan energi listrik di Kota Balikpapan. Dikarenakan ITK juga dekat dengan TPA Manggar, sehingga sistem monitoring dan pengambilan data atau hal apapun itu sangat mudah untuk dilakukan. Selanjutnya kita ketahui sendiri Balikpapan atau moto Balikpapan yaitu bersih, indah, aman, dan nyaman. Dengan semangat Balikpapan kita bangun, kita jaga, dan kita bela, serta di logonya itu atau maskotnya itu beruang madu. Nah, dilihat dari moto Balikpapan yang bersih, indah, aman, dan nyaman, di sini kami mengambil sistem PLTSA yang akan digunakan, yaitu sistem sanitary landfill, dikarenakan sistem sanitary landfill lebih baik daripada sistem pembakaran. Dikarenakan kalau sistem pembakaran itu hasil-hasil pembakarnya dapat mencemari lingkungan sekitar, sedangkan sistem sanitary landfill dalam segi lingkungan dia lebih baik. Mungkin
untuk penerapan di Kalimantan itu saja. Selanjutnya, Baik, terakhir kesimpulan. Jadi kesimpulannya ada 4, itu pertama, energi biomasa ini dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA dan pembangkit listrik tenaga biomasa atau PLTBM. Teknologi untuk mengolah biomasa menjadi energi itu ada 3, yaitu disingkat GALVAT dengan kepanjangannya adalah gasification, landfill, and anaerobic digestion. Keunggulan dari energi biomasa ini murah, cadangannya banyak, mudah diolah, dan mengurangi jumlah sampah. Dan terakhir, penerapan yang diharapkan energi biomasa di Kalimantan Timur itu di Balikpapan, khususnya di Balikpapan itu berada di TPA Manggar dengan sistem sanitary landfill seperti itu. terakhir, terima kasih pada kesempatan kali ini kami sudah mempresentasikan mengenai biomass power teknologi. Mungkin sekali lagi mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian atau ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih atas penyampaiannya. Silahkan, ada pertanyaan dari teman-teman? Bu, izin. Siapa ini? Saya, Bu. Saya, Bu. Siapa nih? Sabar. Sebelum kalian izin-izin, ya saya dulu ya ngomong ya. Sebenarnya komentar saya dulu untuk presentasinya kelompok biomass. Secara konten memang sudah baik karena semuanya ada ya, aerobik, anaerobic digestion, landfill. Tapi dari segi tampilan, kenapa gambar yang ditampilkan cuma gambar-gambar yang dari artikel atau gambarnya si beruang madunya Balikpapan? Kenapa yang harusnya lebih baik lagi gitu ya di saat menceritakan tentang anaerobic digestion gitu? Gimana sih ilustrasinya gitu? Sebenarnya bisa ditambahkan itu sih dari segi penyampaiannya. Jadi kami tidak hanya membaca PPT-nya, tapi bisa paham dan bisa kayak mengoneksikan narasi yang disampaikan dengan ilustrasi begitu. Gitu ya sarannya. Tolong bisa diperbaiki. Oke, sekarang yang izin silakan. Siapa saja? Saya, Bu. Oke, Nurhaliza dulu ya. Silakan. Baik, terima kasih, Bu. Saya Nurhaliza, NIM 04181066, ingin bertanya ke kelompok biomas. Jadi, tadi kan ada dijelaskan mengenai pengelolaan sampah menjadi energi listrik dengan pemanfaatan teknologi GALVAT. Nah, yang saya ingin tanyakan, berapa lama kira-kira durasi waktu yang diperlukan untuk masing-masing teknologi tersebut? Kan teknologi GALVAT itu terdiri dari gasification, landfill, dan anaerobic digestion. Nah, durasi waktu untuk proses masing-masing teknologi tersebut, itu yang saya tanyakan, Bu. Berapa lama? Terima kasih. Ya, bagus. Silakan dijawab. Izin nanya lagi ke Nurhaliza nih, durasi waktu maksudnya menghidupkan aliran listriknya udah ya? Kak, durasi kayak proses waktu yang diperlukan untuk seperti kayak proses Kulit manggis. gasification-nya ini kira-kira membutuhkan waktu berapa lama, lalu untuk proses landfill-nya juga seperti itu, Kak. Proses masing-masing teknologinya. Ini ya, sebagai guidance aja, maksudnya dari Nurhaliza adalah GALVAT kan terdiri dari 3 proses, di mana setiap proses kan perlu waktu, benar ya? Benar tadi sudah perlu waktu untuk memproses raw material dari biomasnya tadi. Ya, benar, Bu. Kan goal dari biomas apa sih sebenarnya? Gimana sampah-sampah ataupun gimana tai-tai ayam yang gitu kan, residunya animal itu diolah masuk ke pemrosesan GALVAT-nya itu, entah yang gasifikasi atau landfill atau yang anaerobic digestion.
menjadi suatu output. Outputnya bisa jadi gas, ya kan? Baru gasnya nanti dipakai buat memutar turbin atau dibakar atau seperti apa. Nah, proses dari raw material menjadi output agar bisa dipakai oleh power plant itu berapa lama ya butuh waktunya? Apakah harus melewati ketiga proses Galvat ini atau hanya satu atau bagaimana? Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Oke, silakan dijawab. Saya coba jawab dulu, Bu ya. Silakan. Jadi untuk berapa lama durasi waktu? Jadi pada sistem biomass power technique ini memang ada 3, pembakaran, landfill, dan pemberian bakteri seperti kotoran gitu. Jadi kalau untuk pembakaran sendiri dia tergantung dari bahan bakar yang digunakan. Jadi kalau bahan bakarnya atau sampahnya ada dan banyak, itu dia semakin cepat proses pembangkitan listriknya. Nah, kalau untuk landfill, di landfill sendiri ini kan karena dia bagiannya ditimbun. Nah, terus di landfill sendiri nggak hanya sampah-sampah organik aja, terus ada juga sampah-sampah jenis lain. Nah, di sini di landfill dia biasanya ada komposisi sampahnya. Nah, untuk kalau nggak salah itu dia ada namanya medium DC atau yang cepat terurai sampai paling lambat terurai. Dia itu ada memiliki persen-persenan. Nah, semakin banyak sampah organik yang ada pada sistem landfill, maka semakin banyak juga gas metan yang akan ada pada pembakaran nanti, di mana gas metan ini kan yang dimanfaatkan untuk sistem pembangkitan energi listrik. Nah, untuk berapa lamanya bisa dilihat dari komposisi sampah yang ada di TPA itu. Terus untuk bakteri ini juga kalau mungkin nggak bisa nyebutkan waktu ya atau lebih spesifik angka gitu, mungkin kalau bakteri ini sendiri juga dia semakin banyak kita berikan bakteri yang untuk sistem pembusukan ini, dia semakin cepat juga dan semakin banyak juga kotoran-kotorannya juga dia semakin banyak untuk menghasilkan energi listrik. Mungkin itu aja sih kalau dari saya, mungkin dari teman-teman kelompok saya yang lain. Saya membantu menjawab. Silakan. Jadi berdasarkan jurnal yang saya dapat, untuk pada teknologi untuk anaerobic digestion itu tergantung dari bahan limbahnya. Di sini yang saya dapat ini adalah limbah lumpur biologi industri kertas. Di sini nih ada sampai 4 hari untuk proses asidogenesis. Sedangkan untuk waktu retensi untuk proses metanogenesis itu sampai 20 hari. Seperti itu untuk waktunya. Jadi tergantung dari bahan limbah itunya lagi. Ya, baik. Untuk tadi disebutkan 4 hari sampai 20 hari ya. Dan bahkan kalau biomasnya itu raw materialnya banyak gitu, dan misalnya dia itu yang kayak pupnya sapi gitu ya, itu bisa jadi dia butuh waktu pemrosesan 50 harian, jadi 2 bulanan gitu. Jadi memang itu tergantung dari calorific value dari raw material biomasnya itu. Karena beda-beda. Kalau dari yang animal residu kayak pup ayam, pup sapi, pup kambing yang seperti itu, tentu berbeda dengan plant-based residu yang modelnya kayak kayu, kertas, tanaman, seperti itu. Begitu ya?
Jadi yang kurang dari kelompok ini sebenarnya memperlihatkan macam-macam biomasnya tadi dengan calorific value-nya. Seperti itu. Baik, terima kasih Asari udah ditambahkan dengan baik. Ini ada di kolom chat Rian Hernadi Putra Rian Hernadi Pratama nanya dia. Coba izin bertanya. Silakan Rian, kalau open mic. Ya, permisi Bu. Saya Ren Hernadi, NIM 041767. Izin bertanya, menurut teman-teman secara spesifik, contohnya sampah yang bagaimana atau bahan yang seperti apa yang paling baik? Sambil lihat kolom chat aja coba. Sebelum Bu ya. Rian, sudah ada kah atau hilang? Ya, boleh deh kalau gitu. Nanti biar ditanggapi. Silakan. Jadi pertanyaan Rian, bagaimana bahan seperti apa? Jadi kan tadi dari kelompok saya bilang ada galpat, di mana yang pertama itu pembakaran, sistem landfill, dan juga mungkin dari kotoran-kotoran hewan. Nah, untuk pembakaran ini kan namanya dia sistem pembakaran. Nah, semakin banyak bahan yang kering atau mudah dibakar itu semakin baik dan ataupun semakin efektif. Nah, untuk sistem landfill ini tergantung dari komposisi sampah dan juga berapa lama sampah itu ditimbun di TPA tersebut. Nah, jadi semakin banyak komposisinya seperti komposisi sampah organik yang ada di TPA dia semakin baik. Terus juga untuk untuk bagian yang bakteri tadi itu atau dari kotoran-kotoran hewan, yaitu dari macam-macam kotoran, karena kan juga tadi ibunya sudah ngasih tahu juga, karena di setiap kayak energi dari setiap apa yang ada di kotoran-kotoran itu beda-beda. Mungkin dari situ mungkin semakin banyak kayak kotoran yang dijelaskan juga tadi sama Asari. Mungkin itu aja sih. Mungkin teman-teman yang lain mau bantu jawab. Gimana? Kalau dari saya sih, menurut saya cukup juga sih Bu dari Slamet. Jadi tergantung dari sampahnya itu sendiri, karena biomasa sendiri kan ya bergantung dari sampah-sampah yang akan diolah ini. Jadi kayak pembakaran, semakin banyak sampah kering, semakin cepat kan dapat gasnya Bu. Terus untuk landfill, dia juga butuh kayak sebenarnya penimbunan ini kan cepat enggaknya dia tuh mengurai jadi gas timbunan, kemudian mengalir ke pipa-pipanya dan memutar turbin. Kemudian di sini juga ada anaerobik. Nah, ini kan tergantung lagi dari bakteri dari sampah itu sendiri. Semakin banyak bakteri untuk mengurai sampah itu dan semakin mudah, jadi semakin bagus dari jadi ya tergantung lagi dari sampahnya Bu. Nah, ini tapi pertanyaannya sebenarnya bahan apa nih? Kan tergantung sampahnya. Nah, sampah-sampahnya ini yang kayak mana gitu. Sampah kan besar ya. Sampah ada sampah plastik, sampah kertas, sampah masyarakat. Ini sampah yang mana gitu. Ya enggak? Sebenarnya kan gitu. Harusnya lebih spesifik jawabnya. Kalau dari saya baca sih Bu, sebelum saya membuat kemarin itu dia menggunakan sampah dapur Bu. Sampah dari rumah tangga. Jadi kesimpulan dari sampah rumah tangga ini yang paling efektif itu untuk teknologi sanitary landfill tadi Bu. Baik, berarti kalau sanitary landfill bagusnya sampah dapur, begitu ya? Ya Bu. Kalau anaerobik digestion cocoknya sampah apa? Nah, itu mungkin sampah-sampah. Sebenarnya sampah dapur juga bisa sih Bu. Tapi dia lebih baik untuk di sanitary landfill Bu. Jadi sebenarnya bisa semua Bu untuk sampah dapur, cuma pengolahan yang lebih baik itu di sanitary landfill-nya. Kalau kayu gitu sampahnya?
kayu ya, balok-balok kayu gitu. Bisa nggak anaerobik? Saya coba jawab, Bu. Tadi Silakan. yang anaerobik itu jenis-jenis sampahnya itu yang paling penting untuk jenis sampah itu yang sampah-sampah bagian organik, Bu. Karena kan sampah organik ini mudah untuk diurai, Bu. Sampah organik itu apa sih pengertiannya? Sampah organik itu sampah yang mudah terurai, Bu. Jadi kayak kalau kayu itu kan termasuk tumbuhan juga, Bu ya. Daun-daunan. Daun-daun. Terus? Ya itu, Bu, sampah-sampah organik buat yang bakteri tadi. Jenis bahan. Baik. Gimana Rian? Sudah terjawab? Ada pertanyaan tanggapan? Mungkin cukup, Bu. Baik. Ada pertanyaan lagi? Dari teman-teman? Kalau dari saya sih, silakan. Siapa yang izin tadi? Iqbal. Izinkan diri, nama saya Muhammad Iqbal Sugiarto, NIM 041855. Jadi untuk yang pertama, Kak, tadi saya lihat di presentasi ada menyebutkan daerah pirolisa. Nah, maksud dari daerah pirolisa itu seperti apa, Kak? Terus yang kedua, apakah briket juga termasuk dari hasil pemanfaatan biomasa? Karena saya lihat juga banyak yang membuat riset dan penelitian mengenai briket itu, Kak. Nah, dan dari ketiga teknologi yang Kakak paparkan, teknologi apa yang dipakai untuk menghasilkan briket tersebut? Mungkin itu saja. Terima kasih. Saya ingin mencoba menjawab. Silakan, Asari. Jadi daerah pirolisa itu daerah atau tempat di mana terjadinya dekomposisi termokimia bahan organik dengan melalui proses pemanasan tanpa atau sedikit oksigen. Jadi dia material mentah nanti itu akan mengalami pemecahan struktur kimia menjadi fase gas. Seperti itu. Itu untuk daerah pirolisa ya. Berarti daerah pirolisa itu beda apa sama dengan yang anaerobic digestion? Kalau menurut saya daerah pirolisa ini iya Bu, masuk di anaerobic digestion karena pirolisa itu kan dari pirolisis. Ini tanpa atau sedikit oksigen. Jadi tertutup rapat seperti itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya itu, tadi Iqbal bikin 3 pertanyaan kan ya, baru 1 yang dijawab. Briket itu termasuk produk dari biomass apa bukan ya? Baik Bu, saya mau menjawab lagi. Silakan. Jadi briket itu sumber energi yang berasal dari biomasa yang bisa digunakan sebagai energi alternatif pengganti seperti minyak bumi dan energi lain yang berasal dari fosil. Briket ini dibuat dari bahan baku yang banyak kita temukan di kehidupan sehari-hari seperti batu kelapa, sekam padi, arang, serbuk kayu, bongkol jagung, daun dan lain sebagainya. Hampir mirip seperti limbah organik. Berarti kalau ada pertanyaan lagi, apakah briket termasuk biomass? Jawabannya Bisa, iya. Bu. Ya, jawabannya iya bila seperti apa, tidak bila seperti apa. Silakan. Jadi briket itu termasuk biomasa. Kalau biomasanya termasuk limbah organik. Jadi kalau limbah selain organik
atau seperti anorganik itu bukan termasuk briquette. Bukan termasuk briquette bukan termasuk briquette biomass, begitu kan ya? Terus tadi satu lagi pertanyaan dari Iqbal ya, tentang teknologi pemanfaat, misalnya beneran briquette biomass gitu, teknologi apa sih sebenarnya yang bisa menghasilkan briquette biomass? Bener nggak Iqbal pertanyaannya? Iya betul Ibu. Ya. Bisa diulang tadi Bu, saya. Iqbal Silakan. mungkin Iqbal. yang terakhir. Baik Ibu, jadi untuk pertanyaannya, teknologi apa sih yang digunain untuk menghasilkan biomas briquette itu? Dari ketiga teknologi yang kakak paparkan. Ya, saya mau coba menjawab ya untuk Iqbal. Nah, jadi untuk briquette ini kita bisa menggunakan sistem pembakaran. Nah, karena kan di sini juga briquette itu kan salah satu energi yang menggunakan fosil. Jadi kita bisa masuk di sistem pembakaran. Mungkin dari teman-teman kelompok ada yang ingin menambahkan? Dari saya kalau untuk pertanyaan itu mungkin sudah terjawab sih Bu, bisa bagi untuk menggunakan sistem pembakaran kalau dari saya. Baik, sebenarnya ini jawabannya ya tergantung Mbak biomasnya tadi mau biomas apa kan ya. Karena namanya briquette kan sebenarnya itu kayak dibentuk gitu ya, ada bentuk tertentu yang harus dipenuhi kan ya, yang kayak kue putu tuh loh. Jadi harus ada kayak mold-nya, ada cetakannya, sehingga tentu biomass apa yang mau dipakai, biomasa apa, itu harus dikondisikan dulu, entah di-shred, yang tadi bahasanya Andika kan ya, sering mengulang-ulang kata-kata yang dikecil-kecilkan dulu bentuknya, dari yang besar menjadi dicacah-cacah menjadi kecil, dari situ baru dimasukkan ke dalam model gitu ya. Baru dari situ dilakukan proses pengeringan mungkin atau proses pembakaran gitu ya, agar nilai kalori yang ditentukan nilai kalori yang diinginkan untuk sebuah briquette biomas tadi itu terpenuhi begitu. Dan prosesnya sebenarnya seperti itu, bukan langsung tiba-tiba biomass raw materialnya dibakar terus jadi briquette, itu enggak gitu. Tolong nanti ditelusuri lagi ya. Semoga menjawab, Iqbal. Baik Ibu, terima kasih. Jadi saya sedikit mengulang, berarti daerah pirolisis itu berarti mengenai hubungan antara skema pirolisis ya Kak terhadap proses biomas, dan yang kedua yaitu untuk proses pembuatan briquette itu tergantung lagi dari bahan apa yang akan digunakan, dan juga karena mengapa saya menanyakan Bu, karena juga banyak sekali Bu penelitian-penelitian dan teman-teman yang sedang membuat riset mengenai briquette itu Bu. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih pada kakak-kakak yang telah menjelaskan dan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, seperti itu kiranya bisa ditutup kelompoknya. Selamat. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, dan juga sekali lagi mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam pemberian materi pada hari ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada kedua kelompok yang sudah
presentasi pada hari ini ya. Saya apresiasi kesiapannya karena mempersiapkannya dalam waktu 2 minggu. Namun ada beberapa masukan buat kelompok yang nanti akan hadir, akan present untuk minggu depan atau 2 minggu lagi gitu ya. Karena tanggal 9 kan pemilihan umum ya, kalau nggak salah ya, dan libur seperti itu. Jadi ya kita libur. Nah, tolong nanti kalau menyiapkan PPT, banyak gambarnya aja gitu, tapi gimana kalian menjelaskan ya. Jadi, jangan hanya tulisan gitu, kan namanya juga PowerPoint. Poin-poin yang harus ditampilkan, bukan paragraf seperti itu. Dan sebagai tambahan, biar saya present ya, ini untuk biomass. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Saya rasa dari tadi banyak dikatakan bahwa dalam pemrosesan biomass power plant itu perlu yang namanya bakteri. Nah, sebenarnya harusnya dijelaskan bakteri apa sih sebenarnya yang akan dipakai seperti itu ya. Nah, salah satu bakteri yang bisa digunakan untuk proses anaerobik ataupun aerobik itu ya ini yang berbahan alga ya. Jadi bakteri algal microbial fuel cell semacam itulah. Jadi ini bisa jadi hint buat tahu bakteri apa sih sebenarnya yang bisa dipakai dalam proses pencacahan ataupun proses penguraian yang ada di biomass power plant. Dan itu mengenai bakteri, dan kenapa bakteri ini banyak dipakai sebenarnya karena dia alga kan sebenarnya rumput laut ya, tapi bakteri yang dari alga ini bisa didapatkan dengan murah, dan rumput laut yang untuk bakteri tipe ini itu tidak terlalu digunakan untuk konsumsi gitu ya, karena kita tahu kalau biomass yang hubungannya ke arah tanaman atau ke arah ya tanaman ataupun hasil-hasil atau hewan yang seperti itu, tentu kita harus lihat bukan hanya sisi teknisnya, tapi kita harus kaitkan dengan sisi ekonominya gitu ya. Kalau ternyata tanaman ini ataupun hewan ini masih diperlukan untuk pemenuhan makanan, ya tentu lebih baik ke pemenuhan makanan, pemenuhan gizi gitu ya, daripada untuk power plant gitu. Jadi kalau biomass trade off yang harus kita pertimbangkan itu tuh antara kebutuhan di luar sisi teknis dengan kemampuan dia dalam menghasilkan energi listrik seperti itu. Dan ini untuk bakterinya, kenapa bakteri ini dipilih? Sebenarnya itu kita tinggal browsing aja, dan kita langsung bakal dapat banyak jurnal ya yang ngomongin tentang bakteri yang ada di biomass. Terus mengenai pirolisis, ini bisa jadi seperti ini caranya, bukan hanya dari segi daerah pirolisanya gitu ya. Kalau ngomongin daerah pirolisa tentu kita arahnya ke kimia banget gitu. Padahal sebenarnya kalau kita lihat dari biomass yang secara gede, secara makronya atau di power plant-nya gitu, pengolahannya adalah seperti ini gitu. Di mana raw materialnya tadi harus ada proses pengeringan, baru dari proses pengeringan ini untuk apa sih? Untuk mengurangi kadar air yang ada di biomass itu. Kita tahu kalau tanaman dibiarkan aja di luar gitu kan nanti ada embun-embun ya di dalamnya, sehingga pasti kalau dibakar dalam kondisi basah, kalori yang dihasilkan tidak akan tinggi bila dibandingkan dengan biomass itu sudah dalam kondisi kering. Sehingga dari itu maka raw material biomass itu sebenarnya perlu pemrosesan awal, misalnya pengeringan, misalnya penumbukan gitu ya. Agar apa? Sebenarnya yang satu untuk mengurangi kadar air, yang satunya untuk mengurangi dimensi. Karena prosesnya adalah entah itu penguraian atau pembakaran kan ya. Semakin kecil dimensinya tentu semakin lebih cepat, semakin lebih efektif bakteri itu bila dipasang ke dalam biomass yang sudah terkondisikan itu lebih efektif gitu untuk menghasilkan gas-gas yang kita inginkan. Itu untuk segi proses pirolisis yang ada di biomass power plant, kira-kira yang seperti ini. Dan
Inputnya apa? Inputnya itu adalah biomass yang bisa dari tumbuhan ataupun dari hewan ataupun dari material-material seperti kertas, seperti plastik yang seperti itu ya. Dan biomass ini outputnya apa? Outputnya sebenarnya arahnya ke gas metan, seperti itu. Sehingga dari gas metan itu bisa langsung dipakai untuk pembakaran atau diarahkan ke turbin, begitu. Dan yang paling penting lagi dari biomass yang tidak disinggung oleh kelompoknya Selamat itu sebenarnya ekosistem. Karena kita tidak semata-mata melihat raw material di power plant terus jadi gitu ya. Kita juga harus lihat biomasnya ini sendiri, raw materialnya bisa didapat dari mana aja gitu. Kalau kita ngomongin sampah, apakah sampah yang ada di mana saja itu bisa semerta-merta digunakan dalam power plant? Jawabannya tentu tidak. Karena sampah yang semerta-merta orang Indonesia buang sampah masih gabung gitu ya. Dimana mungkin ada kumpulan kertas, ada plastik, ada sampah yang air-air begitu ya, habis minum es teh dimasukin. Tentu kadar air di dalam sampah yang tergabung ini juga banyak, besar, sehingga tidak efektif kalau mau langsung diolah di dalam suatu biomass power plant. Sehingga apa yang perlu diperhatikan adalah ekosistem penunjang dari biomass itu sendiri. Bahwa sampahnya harus sudah terpisah, dan terpisahnya itu juga benar-benar yang lebih spesifik lagi agar gampang diprosesnya. Lalu ini untuk yang anaerobic digestion, kira-kira dari sampah organik benar sudah disampaikan, dan ini juga anaerobic digestion. Jadi kalau anaerobic digestion ini kebanyakan mereka memproses sampah dari hewan gitu ya, sampah yang kayak residu dari hewan, pupnya sapi, pupnya ayam, seperti itu. Chicken manure kalau bahasa Inggrisnya ya, tai ayam gitu. Dan ini untuk prosesnya itu sendiri, di sini biomassnya kalau kita lihat ya, bentuknya kayak sudah bubuk gitu, sudah kecil-kecil, yang kayak bahasanya Andika tadi sudah di-shred, dipotong-potong. Seperti itu. Jadi apakah bisa kayu gitu ya dipakai? Bisa, asal apa? Asal ada pemrosesan kayu yang panjang misalnya seperti itu menjadi pecahan-pecahan, cacahan seperti ini. Dan yang paling penting adalah sebenarnya dalam proses pemilihan biomass itu apa yang harus kita perhatikan? Kita harus perhatikan ini. Karena semakin tinggi nilai yang sebelah sini, itu berarti biomass tersebut semakin baik nilai kalorinya. Semakin banyak energi yang bisa diekstrak dari biomass itu bila nilai-nilai ininya tinggi, seperti konten karbonnya, nilai kalorifiknya, bisa dicacah menjadi kecil, homogeneity gitu ya. Apa artinya? Intinya ya harus satu sampahnya itu sudah benar-benar terpisah. Kertas sama kertas, plastik sama plastik, organic waste sama organic waste, seperti itu. Dan di sini, bila yang di sisi kanan ini semakin tinggi, hasilnya biomass tersebut semakin jelek kualitasnya. Begitu ya, karena apa? Volatile matter ini maksudnya bagaimana suatu benda itu bisa tercacah dengan baik, gitu ya. Kayak volatility kan kayak perubahannya gitu ya. Nah, jadi semakin lentur atau semakin fleksibel suatu bahan itu bisa diperkecil dimensinya, itu semakin bagus sebenarnya. Nah, terus ada ini, kalau moisture kontennya tinggi itu juga jelek. Karena apa? Karena berarti bendanya itu basah dan susah dibakar intinya, dan proses ekstraksi menjadi gasnya juga lebih sulit. Dan dia ini memiliki klorin dan sulfur, itu juga menjadi negativity dari karakteristik biomass. Dan ini ketika posisinya yang sebelah kiri ini lebih besar, negatifnya apa? Ketika diproses nanti akan banyak timbul abu. Gitu ya. Sehingga ini tentu efeknya ke penduduk sekitar. Dan sedangkan kalau yang ini, yang jeleknya adalah
dia bulky, dia besar gitu, perlu storage yang besar untuk menyimpan biomass yang memiliki nilai-nilai ininya tinggi, seperti itu. Jadi, dari segi massa, dari segi dimensinya lebih besar. Sekarang, kalau mau lihat aslinya itu apa gitu ya, kita bisa lihat di sini sebenarnya. Ini untuk yang agricultural biomass, di mana kita bisa lihat ini ada bagas. Bagas itu kayak tanaman panjang-panjang gitu, dan kalau sudah dia perlu lahan untuk menanamnya gitu ya. Dan kalau sudah dipotong-potong tuh mirip kayak gabahnya padi gitu, gede, dan ya itu tadi butuh storage yang besar. Kira-kiranya ini untuk agricultural biomass. Kalau yang bukan dari agricultural bisa jadi yang kayu-kayu hasil hutan yang tidak terpakai buat furniture misalnya, atau sampah-sampah organik, atau sampah plastik, sampah industri, ataupun sampah residensial. Kira-kiranya gitu, dan ini untuk modern landfill, sebenarnya seperti ini. Kita memang butuh lahan ya, kelemahannya dari biomass itu butuh lahan. Karena kita harus, gimana ya, ya memang butuh lahan untuk nyimpen si biomass-nya itu, seperti itu. Dan ini untuk landfill gas. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Dan saya punya sedikit concern. Saya sudah cek kemarin hasil yang kalian buat bikin tunggu sebentar ya, maaf. Ini injury time sekali. Yang sudah membuat summary dari hasil webinar. Saya rasa mayoritas sudah bisa menggambarkannya dengan runtut ya, karena summary mungkin ya pikiran kalian, jadi harus runtut dari awal sampai akhir. Padahal bisa juga yang namanya summary itu apa yang mungkin kalian hanya melihatkan outline-nya itu secara singkat, namun kemudian memberikan kesan pribadi sendiri gitu. Saya itu mau memperlihatkan ini, tapi dari beberapa yang sudah kumpulin, itu masih ada yang beberapa tuh yang masih sama gitu dalam mengerjakan. Saya tuh jadi sedih gitu ya ngelihatnya. Kenapa padahal waktunya ada gitu, teman-teman yang lain bisa mengerjakannya dengan baik, kenapa masih ada yang sukanya copy paste, tidak bertanggung jawab seperti itu. Jadi saya sedih sebenarnya ya melihatnya. Tapi saya butuh bantuan kalian ini. Menurut kalian ini apa benar sama atau tidak? Ini saya hanya ingin memperlihatkan. Kelihatan kah? Kecil banget ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Kecil banget, Bu. Kabur lagi, Bu. Iya, sebentar. Bagaimana dengan ini? Masih kecil? Tapi masih agak kelihatan kah? Agak kelihatan, Bu. Agak kelihatan ya? Kelihatan. Baik, mohon maaf. Saya ingin memperlihatkan di mana letak kemiripannya gitu ya. Memang yang sebelah sini tidak pakai judul, tidak pakai apa, tapi mosok kata-katanya, terus ada kata, ia memiliki basic elektro. Di sini juga, ia memiliki basic elektro. Hanya diberi tambahan yang seperti ini saja. Paham? Tapi sebenarnya secara konten itu persis. Dan saya nggak tahu siapa yang mengopi siapa gitu ya. Awalnya waktu saya baca yang versi pertama, saya kayak oke. Terus pas baca kedua, loh kok ini kayaknya sama ya, terus saya cek. Dan ternyata persis sampai akhir. Yang berbeda hanyalah bagian penambahan ini. Jadi untuk saya menilainya sebenarnya awalnya mau yang ngumpul dapat 100 semuanya seperti itu. Tapi karena ada beberapa yang mirip seperti ini dan persis, ya 100-nya dibagi berapa orang yang persis gitu. Nah, saya harap janganlah seperti itu ya. Teman-teman tahu kan bahwa tugas itu sebenarnya melatih teman-teman sendiri gitu. Apa kalau saya masih skala dosen yang menilainya gitu ya, hanya perkara nilai. Tapi bagaimana kalau kalian nanti benar-benar di industri? Disuruh memberikan report, disuruh memberikan kesan dan pesan ataupun feedback, tapi yang kalian lakukan hanyalah copy paste begitu. Saya tidak ingin
teman-teman seperti ini ya. Beberapa ada yang saya lebih menghargai apresiasi kalau kita dari PPT orangnya, kita lihat outline-nya, kita copy paste dari sana. Itu masih lebih mending karena kalian ada usaha untuk membaca reference aslinya. Tapi kalau dari sini apa? Teman kalian yang sudah baik-baiknya gitu ya nulis suatu paragraf yang runtut, terus oke, temannya minta, oke saya kasih, ternyata malah merugikan temannya yang membuatnya sendiri dari awal. Saya nggak paham kenapa 3 orang ini sama, dan bahkan ada 1 orang lagi sama, tapi mungkin dia ngopi, tapi dia hanya ambil atasnya, bawahnya sudah diganti. Dari situ saya tahu, oke, berarti dia ada pekerjaannya sendiri. Tapi yang 3 ini menurut saya sama. Saya harap jangan lagi ada yang seperti ini. Mungkin dulu, nggak mungkin dulu ya, mungkin sampai sekarang pun ada mungkin yang dosen yang hanya kalau mahasiswanya kumpul tidak dicek gitu. Tapi saya hanya ingin menjalankan peran saya dengan baik, saya ingin tahu perkembangan dari mahasiswa, dan saya ingin membentuk kalian, bukan hanya dari organisasinya yang baik, tapi dari segi laporan juga harusnya baik. Gitu ya, tolong, jadi tidak perlu hanya berlaku di perkuliahan saya harap kalian bisa menerapkan attitude itu gitu ya. Tidak perlu yang bahasa, kalau saya tidak butuh yang kalimat-kalimat santun, seperti itu. Kita bisa kayak casual aja, yang penting diskusinya jalan dan kalian punya attitude dalam mengumpulkan tugas, seperti itu. Saya tidak ingin hal seperti ini terus berlanjut gitu, dan menjadi kebiasaan yang kalian remehkan. Karena ini efeknya nggak kerasa, tapi sebenarnya ini melatih kalian untuk menggampangkan sesuatu, dan tidak menghargai orang yang memberi kalian tugas. Gitu ya. Dan apa sih susahnya sebenarnya membuat summary? Kalau kalian hadir, kalian dengarkan, ambil 1 kalimat penting, tulis. Kan itu sebenarnya bisa ya. Tidak perlu mengopi dari temannya. Saya nggak tahu apakah banyak tugas, apakah seperti apa, tapi saya rasa teman-teman yang lain juga banyak tugas. Bahkan ada yang jadi MC dan jadi panitianya yang saya repotin terus, tapi bisa mengirimkan pekerjaan yang original. Saya tidak perlu harus dicek dulu dengan plagiarisme, tidak perlu seperti itu. Tapi secara membaca aja kan kita sudah hafal ya sebenarnya. Bisa tahu ya, kalau kalimat ini diulang-ulang atau tidak, itu saya tahu. Jadi tolong diperhatikan teman-teman, dan ini sudah jam 3, mohon maaf mengambil waktunya. Tolong dihindari perbuatan seperti ini, dan bagi yang merasa pekerjaannya sama dan ingin memperbaikinya, silakan hubungin saya. Gitu ya. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi kalau marah-marah gitu ya. Tapi sebenarnya saya hanya nggak ingin kalian menggampangkan suatu pekerjaan. Ya, karena hidup ini butuh perjuangan. Bahkan membuat attitude itu juga butuh proses. Tidak semata-mata langsung bisa gitu. Jadi tolong dimanfaatkan perkuliahan ini untuk melatih skill kalian, melatih cara berpikir kalian, cara menyampaikan pendapat, cara berpresentasi, dan cara menulis laporan yang baik. Jangan hanya copy paste. Gitu yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa kita lanjutkan lagi nanti untuk pemaparan presentasi selanjutnya. Kelompok mungkin yang OTEK kali ya, OTEK sama Winpower. Begitu. Jadi kalau minggu depan libur ya berarti kita ketemu 2 minggunya lagi. Bisa dipahami ya? Jadi bagi teman-teman yang, silakan. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. OTEK dan Winpower, silahkan dipersiapkan dan di-upload di jam sebelum presentasi. Begitu. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan terima kasih atas diskusi yang berharga hari ini, baik dari segi hydro power plant dan biomass power plant. Begitu saja, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.